Setelah perang 100 dinasti benar-benar berakhir, Lindong tidak memilih untuk berdiam diri menikmati ketenaran. Justru pada saat itulah ia melangkah ke tahap yang lebih tinggi dalam perjalanannya sebagai seorang kultivator, yaitu bergabung dengan sekte super. Dari banyak pilihan sekte besar, Lindong akhirnya memutuskan untuk masuk ke salah satu yang paling bergengsi di Shuan Timur, yakni sekte Dao. Ketika Lindong dan rombongannya tiba di wilayah sekte Dao, mereka langsung merasakan perbedaan yang sangat mencolok. Aura di sekitar sekte ini begitu kuat dan menekan. Bahkan murid-murid yang hanya bertugas berpatroli saja, kekuatannya sudah berada di tahap nirvana 5 yuan. Hal ini membuat Lindong semakin menyadari bahwa dunia yang akan ia hadapi ke depan jauh lebih luas dan kejam dari sebelumnya. Tak lama kemudian, Wudao membawa Lindong dan rombongannya menuju sebuah gunung besar yang tertutup awan tebal. Di tempat inilah pusat pendidikan sekte Dao berada. Di hadapan mereka berdiri 4 aula besar yang menjadi pilar utama sekte tersebut, yaitu Aula Langit, Aula Bumi, Aula Banjir, dan Aula Gurun. Saat ini, Aula Langit merupakan aula terkuat di sekte Dao. Aula Bumi berada di urutan kedua, sedangkan Aula Gurun berada di posisi paling bawah. Wudao sendiri adalah wakil kepala dari Aula Gurun, aula yang selama bertahun-tahun terus tertinggal dari 3 aula lainnya. Di sekte Dao, setiap murid baru diwajibkan memilih satu aula untuk menetap dan berlatih. Keputusan ini akan menentukan arah masa depan mereka. Setiap aula memiliki kitab suci misterius tingkat agung sebagai fondasi kekuatan masing-masing. Dengan Aula Gurun menyimpan kitab suci kehancuran agung yang paling ekstrim. Atas saran Little Marten, Lindong memilih Aula Gurun. Kitab suci kehancuran agung dikenal sebagai kitab paling kuat, namun juga paling sulit dipahami. Selama bertahun-tahun, hampir tidak ada yang mampu menguasainya. Dan inilah alasan Aula Gurun terus berada di posisi terbawah. Namun ada satu keyakinan yang terus hidup di sekte Dao. Jika suatu hari ada seseorang yang berhasil sepenuhnya memahami kitab suci kehancuran agung, maka Aula Gurun akan kembali menjadi aula terkuat. Kini, mereka hanya menunggu orang yang ditakdirkan itu. Di tengah suasana tersebut, muncul Wei Sheng, wakil kepala Aula Langit, bersama seorang wanita muda yang cantik dan anggun, Ying Huan Huan. Inilah awal pertemuan Lindong dan Ying Huan Huan. Awalnya, Ying Huan Huan meragukan Lindong karena ia hanya berada di tahap nirvana 4 yuan. Namun keraguan itu berubah menjadi keterkejutan ketika ia mengetahui bahwa Lindong adalah seorang master simbol surgawi 4 segel, mengembangkan kekuatan yuan dan energi mental hingga tingkat setinggi itu merupakan sesuatu yang sangat langka. Bahkan di sekte Dao, melihat potensi besar Lindong, Wei Sheng pun menawarkan agar ia bergabung dengan Aula Langit, aula terkuat dengan sumber daya terbaik. Namun Lindong dengan tenang menolak tawaran tersebut dan tetap memilih Aula Gurun karena tekadnya untuk menaklukkan kitab suci kehancuran agung. Sejak saat itulah takdir Aula Gurun yang telah lama terpuruk perlahan mulai bergerak, dan jalan kultivasi Lindong di sekte Dao pun resmi dimulai.